Hai, kamu yang sedang bertanya-tanya tentang makna cinta sebenarnya. Pernahkah kamu merasa bahwa cinta sering diukur dari seberapa sering kita bersama seseorang? Tapi, apakah benar kebersamaan fisik adalah satu-satunya penentu kekuatan cinta? Mari kita telusuri bersama. Bayangkan ini, seorang teman yang selalu hadir di saat terberatmu meski jarak memisahkan, atau pasangan yang memilih memberimu ruang tumbuh meski hati ingin selalu dekat. Cinta mungkin bukan tentang berapa lama kita menghabiskan waktu bersama, tapi seberapa dalam kita memahami arti kehadiran baik secara fisik maupun batin. Jika kamu penasaran bagaimana cinta bisa tumbuh justru dalam keheningan, jarak, atau perbedaan, simak cerita dan refleksi berikut. Siapkan hati, karena kita akan membongkar mitos tentang cinta yang selama ini mungkin membatasi cara kita mencintai. Pernahkah kamu merasakan kesepian meski dikelilingi orang-orang terdekat, atau justru merasa tenang sendirian setelah melewati hubungan yang penuh drama? Cerita Rani mungkin mirip dengan pengalamanmu. Ia pernah berpikir bahwa cinta adalah tentang selalu bersama pacarnya, sampai hubungan itu justru membuatnya kehilangan diri sendiri. Saat putus, ia belajar bahwa cinta sejati justru dimulai ketika ia mampu mencintai dirinya sendiri tanpa syarat. Ia mulai menulis surat-surat untuk dirinya seperti, "Aku mencintaimu bukan karena siapa yang kau temani, tapi karena engkau berani memilih kejujuran daripada pura-pura bahagia." Perlahan, ia sadar bahwa kebersamaan yang bermakna lahir dari keberanian untuk tidak saling menguasai. Lalu, bagaimana dengan mereka yang dipisahkan jarak? Adit dan Dian, pasangan LDR selama 5 tahun, justru menemukan kekuatan cinta melalui kebiasaan kecil. Saling mengirim rekaman suara tentang hal-hal remeh, seperti bunyi hujan di jendela atau curhatan tentang rekan kantor yang menyebalkan. Mereka tak hanya bertahan, tapi tumbuh bersama. Rahasianya, kami belajar mencintai proses, bukan hanya hasil, kata Adit. Mereka memahami bahwa cinta bukanlah tentang menghitung hari bertemu, tapi tentang bagaimana setiap detik terpisah justru memperkuat kepercayaan dan rasa syukur. Di era digital yang serba instan, kita sering lupa bahwa cinta juga membutuhkan kesabaran stoik. Seperti kata Epictetus, filsuf stoik, kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi, tapi kita bisa mengendalikan respons kita. Saat cinta tidak berjalan seperti harapan entah karena perpisahan, perselisihan, atau kehilangan, kita diajarkan untuk tidak larut dalam kesedihan, tapi mengubahnya menjadi kekuatan. Misalnya, dengan mengubah pertanyaan, "Kenapa ini terjadi?" menjadi, "Apa yang bisa aku pelajari dari ini?" Inilah bentuk cinta pada diri sendiri, menerima kenyataan tanpa kehilangan harapan. Untukmu yang sedang galau tentang hubunganmu, coba tanyakan pada diri sendiri, apakah kebersamaan kami membuatku lebih berani menjadi versi terbaik diri? Atau justru sebaliknya, cinta sehat tidak pernah meminta kita untuk menyusut demi orang lain. Sebaliknya, ia seperti dua pohon yang tumbuh berdamping akarnya, saling menguatkan, tapi rantingnya bebas menjulang ke langit. Jika saat ini kamu merasa sendirian, ingat, kesendirian bukanlah hukuman, tapi kesempatan untuk menemukan cinta yang lebih luas. Cinta pada hidup, pada proses, dan pada semua kemungkinan yang belum terungkap. Bayangkan cinta sebagai taman. Ada yang suka merawatnya dengan setiap hari menyiram dan memangkas daun, tapi ada juga
yang membiarkannya tumbuh liar dengan keyakinan bahwa alam punya caranya sendiri. Keduanya sah-sah saja selama kita tahu bahwa taman itu tetap hidup entah melalui bunga yang mekar, buah yang ranum, atau sekadar tanah yang subur siap menumbuhkan hal baru. Mungkin cinta sejati justru terletak pada kemampuan kita untuk tidak memaksakan definisi sempit tentang kebersamaan, tapi membuka hati pada berbagai bentuk kehadiran yang tak terduga. Jadi, apakah cinta hanya tentang kebersamaan? Mungkin pertanyaan itu perlu kita balik. Seberapa sering kita benar-benar hadir ketika bersama seseorang? Seberapa dalam kita mendengar, memahami, dan memberi ruang? Cinta mungkin bukan tentang berapa lama kita menghabiskan waktu bersama, tapi seberapa bermakna waktu itu kita isi. Seperti kata Rumi, cinta bukanlah yang kita temui, tapi yang kita jadi. Maka, mulailah mencintai dengan cara yang membebaskan baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Karena pada akhirnya, cinta sejati takkan pernah benar-benar pergi. Ia hanya bertransformasi, seperti air yang mengalir dari sungai ke laut, lalu menguap menjadi awan, dan turun kembali sebagai hujan yang menyuburkan bumi. Sekarang, giliranmu. Ambil napas dalam, lalu ucapkan perlahan, "Aku layak dicintai, tidak hanya oleh orang lain, tapi juga oleh diriku sendiri. Aku berhak menentukan batasan, merayakan kesendirian, dan memilih kebersamaan yang memuliakan jiwaku." Ulangi kata-kata itu setiap kali ragu. Biarkan ia menjadi pengingat bahwa cinta adalah keputusan, bukan sekadar perasaan yang datang dan pergi. Dan siapa tahu, justru di saat kamu berhenti memburu kebersamaan, cinta yang sesungguhnya justru datang dengan caranya sendiri, lebih indah dari yang pernah kamu bayangkan. Lalu, bagaimana dengan cinta pada impian dan passion kita? Banyak orang mengira cinta harus selalu terarah pada manusia, padahal mencintai tujuan hidup sendiri juga bentuk kebersamaan dengan diri sendiri. Dian, seorang seniman, menghabiskan bertahun-tahun sendirian di studio untuk menyelesaikan karya. Aku merasa paling dicintai saat aku setia pada proses kreatifku, katanya. Ini menunjukkan bahwa cinta bisa hadir dalam kesetiaan pada hal-hal yang kita yakini, bahkan saat dunia terasa sepi. Di era media sosial yang serba show off, kita juga perlu kritis. Apakah pamer kemesraan di Instagram benar-benar merepresentasikan kualitas hubungan, atau justru menjadi pelarian dari keretakan yang disembunyikan? Cinta sejati mungkin justru tak butuh validasi publik. Seperti kata penyair Khalil Gibran, kasih yang terdalam adalah ketika kamu mencintai seseorang dalam diam, tanpa harap kembali. Untukmu yang masih ragu, coba renungkan. Cinta yang hanya bergantung pada kebersamaan fisik, ibarat tanaman dalam pot plastik indah sesaat, tapi rapuh. Sebaliknya, cinta yang tumbuh dari pengertian, ruang, dan kesadaran adalah seperti pohon beringin yang akarnya menghujam kuat ke bumi. Ia bisa bertahan meski diterpa badai. Jadi, mulai hari ini, praktikkan cinta dalam bentuk 1. Kehadiran bermakna. Matikan notifikasi HP saat bersama orang tercinta. Tatap mata mereka, dengarkan tanpa interupsi. 2. Penerimaan tanpa syarat. Biarkan orang yang kamu cintai tumbuh dengan caranya sendiri, meski itu berbeda dari ekspektasimu. 3. Keberanian melepaskan. Jika hubunganmu merenggut kebahagiaanmu, mundur mungkin adalah bentuk cinta tertinggi. 4. Cinta pada proses. Rayakan usaha kecil setiap hari, bukan hanya hasil akhir. Ingat,
Cinta sejati tak pernah meminta kita menjadi sempurna. Ia justru hadir saat kita berani tampil apa adanya dengan segala kerentanan dan ketidakpastian. Seperti kata penyanyi legendaris John Lennon, cinta adalah jawaban yang sudah lama engkau kenal, yang selalu kau cari. Mungkin saatnya kita berhenti mencari definisi cinta dan mulai menjadi cinta itu sendiri.